Kita sudah sering kali ya mendengar Presiden Joko Widodo meminta maaf, dan bahkan saat ini lagi dan lagi Presiden Joko Widodo meminta maaf dan memohon ampun jika ada yang tidak berkenan. Nah, menurut saya ini adalah simbol kepanikan ya. Karena apa? Minta maafnya sudah beberapa hari terakhir itu sudah 3 kali. Kalau kita lihat pada waktu lalu Presiden Joko Widodo bahkan meminta maaf dan terus selang seminggu kemudian meminta maaf, dan saat ini juga meminta maaf, mohon diampuni jika ada yang tidak berkenan. Nah, menurut saya juga setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Nah, tetapi ini yang cukup unik sekali ya. Kenapa Presiden Joko Widodo seringkali meminta maaf? Ini menurut saya patut dikupas ya. Kenapa sering minta maaf? Apakah karena manuver-manuver Presiden Joko Widodo yang sulit ditebak dan bahkan juga Ibu Megawati pun dikhianati, akhirnya saat ini menyesal dan meminta maaf dan mohon ampun? Ya, kita juga tidak tahu. Karena dari curhatan Bang Karni Ilyas pada waktu lalu itu sangat membingungkan sekali. Bahkan Bang Karni ketika meminta narasumber yang membela Presiden Joko Widodo itu bahkan juga sulitnya minta ampun. Pantes saja ya, yang datang ketika menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi itu ya orangnya itu saja. Ya, Sylvester Matutina, terus siapa lagi itu dari Budi Ari Projo, ya paling itu saja. Ya dari PSI, Chris Natali, orangnya itu saja. Tetapi dari Gerindra dan bahkan juga dari yang lainnya seperti Golkar, PAN itu bahkan juga semakin hari semakin cuek-cuek saja dan semakin pasif, yaitu menanggapi permasalahan yang terjadi saat ini. Apalagi kalau kita lihat dari Kaesang misalnya terkait pesawat jet pribadi, bahkan juga dari partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo juga seolah-olah cuek-cuek saja. Dan bahkan akun Fufu Fafa yang saat ini juga ramai diperbincangkan, bahkan juga tidak ada pembelaan dari parpol-parpol pendukung Presiden Joko Widodo. Nah, apakah ini membuktikan ya tidaknya partai-partai politik itu sudah terang benderang meninggalkan Presiden Joko Widodo? Ya, karena dari Bang Karni sendiri bahkan curhat untuk mencari narasumber yang membela Presiden Joko Widodo, bahkan susahnya minta ampun. Nah, bahkan dikomentari oleh Temi Selvi, sebagai manusia beradab pasti memaafkan, tapi atas nama beradaban tentu tidak akan pernah dilupakan, karena pitatar dan pitutur biasanya akan terus berkembang dengan bumbu dramatisasi. Akhir kata akan memalukan sekali. Ya, memang sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu ya seharusnya yang miring-miring itu kembali ke track, bukan malah yang dulu lurus tiba-tiba berjalan miring-miring. Menurut saya itu yang wajib dibenahi ya ketika menjelang akhir masa jabatan selesai. Bukan malah 1 tahun terakhir ini malah kebijakannya menurut saya sangat di luar nalar sekali. Ya, mulai dari apa? Mulai dari putusan MK dan lain sebagainya secara terus-menerus hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir. Menurut saya tidak ada yang dibenahi ya oleh Presiden Joko Widodo tentang kebijakan mengubah undang-undang. Nah, dari sini bahkan juga ada dari Tempo ya. Mengapa Jokowi sering meminta maaf akhir-akhir ini? Presiden Jokowi kembali meminta maaf ketika berpamitan setelah mengunjungi pasar Deli Mas Raya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 10 September. Wow, jadi sudah sekian banyak ya, yaitu Presiden Joko Widodo minta maaf ya. Bahkan pada saat lalu juga, pada tanggal 1 Agustus 2024, Jokowi minta maaf ke rakyat Indonesia, tapi besoknya ngutang 214 triliun. Minggu depannya Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar, Anies dan Ahok dijegal. 16 Agustus 2024, Jokowi minta maaf lagi, bahkan gue udah nggak percaya kata maaf Jokowi. Dan saat ini juga lagi dan lagi minta maaf. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Arnold. Kalau orang berkali-kali minta maaf, kira-kira kenapa coba? Dimaafkan nggak? Tik 1 yang nggak mau maafin. Wah, nggak mau salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum. Gimana mau maafin Fufu Fafa masih berkeliaran? Iya, kadang-kadang saya heran sekali ya, di akhir purna jabatan Presiden Joko Widodo itu permasalahan selalu datang saja ya, seperti akun Fufu Fafa tiba-tiba muncul dan bahkan juga menjadi trending topik di X dan bahkan juga berminggu-minggu. Sampai saat ini pun juga Fufu Fafa masih trending topik di Twitter Gibran, dan bahkan pada saat lalu ketika masyarakat menggelar aksinya di depan gedung DPR
DPR MPR, tiba-tiba Kaisang kepergok menggunakan pesawat jet pribadi oleh netizen. Bayangkan, masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dalam menyikapi hal ini ya. Jadi harus berhati-hati. Apalagi juga Kaisang salah satu anak dari Presiden Joko Widodo ketika menggunakan pesawat jet pribadi, di mana masyarakat melakukan aksi di depan gedung DPR MPR, menurut saya juga tidak ada empatinya sama sekali ya. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, dari Merdeka, Budi Ari akui Jokowi mulai ditinggal parpol pendukungnya jelang lengser. Wah, bahkan Budi Ari sudah mengakui ya. Nah, Ketua Umum Projo Budi Ari mengakui ada kecenderungan Presiden Joko Widodo mulai ditinggalkan oleh partai politik pendukungnya di penghujung periode. Meski begitu, dia meyakini persaudaraan dan gotong royong masih terus berjalan. Ya, ada kecenderungannya begitu, tapi kan kita yakin bahwa di Indonesia ini keguyuban, persaudaraan, gotong royong kan jalan, kata Budi Ari di Kompleks Istana Kepresidenan pada 27 Agustus. Budi masih tetap yakin parpol koalisi pemerintahan terus mendukung sampai 20 Oktober 2024. Dia mencontohkan dari rapat kabinet yang selalu lengkap ini, rapat kabinet masih full tim, ujarnya. Menurutnya, koalisi pemerintah tetap menghargai capaian yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dia mengklaim banyak kemajuan ketika Jokowi menjadi presiden. Ya, solid. Walaupun tanya aja ke partai. Kan 10 tahun ini apa sih yang Jokowi lakukan? Pikiran dan tindakan Pak Jokowi, Indonesia di bawah Pak Jokowi 10 tahun banyak kemajuan. Ya memang sih, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu sangat banyak kemajuan sekali. Apalagi dari pembangunan-pembangunan yang Presiden Joko Widodo lakukan, menurut saya sudah dirasakan lah oleh masyarakat luas. Tetapi juga yang perlu kita kritisi, undang-undang atau konstitusi itu juga menurut saya sudah rusak lah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo di penghujung masa jabatan. Menurut saya sangat buruk sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terkait konstitusi yang seharusnya menjadi pondasi dalam bernegara, tetapi malah saat ini cenderung sudah rusak ya menurut saya. Untung saja loh pada saat lalu putusan Mahkamah Konstitusi menurut saya sangat keren sekali ya, dan sehingga pada pilkada serentak besok banyak calon-calon yang dicalonkan oleh parpol-parpol karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5%. Menurut saya sangat keren sekali, dan itu juga harus dikawal oleh masyarakat Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.